Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas apa nyebutnya? Mahasiswa Anfal. Anfal itu surat Al-Anfal atau Anfal dalam bahasa orang ini ya, orang kedokteran gitu. Apa artinya ya Anfal dari sisi kedokteran? Oh, nggak ada ternyata. Oke, hari ini kita akan bahas tentang kita akan pindah ke topik berikutnya ya. Sebelumnya silakan seperti biasa menyalakan kamera. Kita akan bahas ke bagian kedua ya tentang kelas ini, yaitu tentang data science. Kalau nggak salah saya sudah upload di Emas, Anda silakan cek gitu ya. Dan juga kalau nggak salah Anda sudah menyelesaikan ya tugas proyek pengganti sebagai UTS. Coba kita lihat. Mulai agak melambat nih internet saya. Oh, oke, sudah semua mengupload tugasnya nih. Oke. Ya, sebagaimana kita upload ya di Emas ini, Anda bisa lihat kita akan lanjutkan pembahasan dalam topik data science. Silakan Anda download dan sini selain ada PowerPoint, kita juga sertakan namanya notebook ya, notebook dari Python, IPython notebook. Jadi kita akan lihat bagaimana membuka dan membacanya. Oke. Oke.
Ya, jadi bahasan di kelas ini memang data analytics itu kita ambil dari data science ya. Kata-kata analytics itu kadang ada yang menggunakan sama, ada yang beda gitu ya. Kadang analytics juga bisa cover bagian OR ya. Tapi yang kita cover di sini adalah tentang data science-nya. Nah, kita akan cerita sedikit tentang sejarah dari data science, kemudian lalu gimana kita bisa, kenapa bisa muncul datanya ya. Kemudian nanti kita akan coba melakukan data science di setelah UTS ini. Oke, nah saya sendiri merasa data science itu sebenarnya adalah istilah yang diada-adakan, gitu ya, yang di-invent, yang diada-adakan, di-invent atau dibuat-buat malah ya. Kenapa? Jadi dulu mungkin menurut saya sudah ada istilah yang sudah mencakup data science ya. Kalau kita belajar statistik, dengan ada statistik deskriptif, yaitu bagaimana kita menggambarkan data, mencari momen pusat, momen sebaran gitu ya, mencari rata-rata, mencari standar deviasi, itu kan deskriptif ya. Bagaimana kita bisa mendeskripsikan data itu statistik, dan itu juga bagian dari data science. Begitu juga data science juga misalnya mencari forecast ya, forecasting, meramal atau memperkirakan. Gimana kalau memperkirakan sales untuk minggu depan. Nah, forecasting sendiri itu biasanya nanti ada hubungannya dengan model-model regression. Ya, model-model regression, contohnya linear regression di statistik juga sudah berulang kali dipelajari gitu ya. Jadi kalau saya boleh klaim, sebenarnya istilah data science itu adalah istilah yang dibuat-buat, yang dibikin hype. Gitu. Kira-kira kenapa, Aren? Lu bisa tebak gak? Kenapa orang atau lu pertama lu setuju apa enggak sama gua? Enggak Pak, itu istilahnya istilah yang baru, bener-bener baru gitu. Menurut lu gimana, Aren? Saya setuju sih, terus jadi ngetren gitu karena powerful, outputnya cukup banyak membantu kehidupan orang. Menurut lu itu dia istilah yang baru ya, atau ya sebagian besar Oh, sebenarnya menurut gue mungkin kalau teori dasarnya, gimana teori datanya? ya Pak, kalau secara mungkin statistik dan matematika logiknya udah lama gitu, tapi aplikasi di menggunakan eh, apa ya, web base gitu mungkin jadi baru gitu, istilahnya jadi data science. Atau sih itu interpretasi saya, Pak. Ya, kalau menurut gue istilah data science sama data scientist itu dibuat-buat supaya kita bisa dapat gaji lebih tinggi ya. Jadi kalau misalnya di LinkedIn kita tulis misalnya data scientist gitu ya, gajinya, oh gue nggak punya science ya ada elit ini. Passwordnya apa itu? Terganti. Cuma kita cari LinkedIn orang aja. LinkedIn gue sendiri.
Ini gara-gara ini kali ya. Nah, ternyata ada LinkedIn gua. Narsis banget ya. Narsis nggak, Aren? Kayak semua anak TI itu narsis dah. Keren Pak Komar pakai peace. Pakai pis. Oh, ini baju seragam kantor orang nih gue pakai. Nah, gue tuh tulis di sini data scientist. Supaya apa? Supaya gajinya lebih tinggi. Zaman dulu sebenarnya menurut saya ya, data scientist itu mirip kayak ahli statistik, statistician, ya, statistician. Makanya guru-guru itu fakultas matematika itu dia mengubah namanya jadi atau jurusan ya, jurusan matematika dan ilmu data atau sains data. Nah, beberapa lo bisa googling ya. Kalau nggak salah di UTS dia berubah matematika dan sains data. Gunanya apa? Gunanya supaya nanti gajinya lebih tinggi. Ya. Sama juga aktuaria, sebenarnya aktuaria itu ya ilmu statistik juga. Aktuaria cuma khusus untuk asuransi. Ini istilah statistik ya, data science itu perkembangannya mulai dari design of experiment oleh Fisher. Mungkin masih ingat di kelas statistik industri itu kita belajar namanya ANOVA ya. ANOVA itu analysis of variance ya. Untuk ngecek kira-kira faktor apa yang mempunyai pengaruh ya, atau treatment apa yang punya pengaruh terhadap respons variabel. Nah, itu ANOVA. Lalu lanjut ada quality control. Quality control, tapi saya agak lupa ini kalau nggak salah yang gaming ini yang berapa step gitu ya. Nah, lanjut kepada business intelligence, lalu exploratory data analysis, business intelligence, dan machine learning. Jadi kalau zaman dulu boomingnya namanya business intelligence, gitu ya, tahun 90-an. Gitu ya. Lalu berubah jadi machine learning, pembelajaran mesin, gitu ya. Jadi mesin diajak untuk belajar pola-pola tertentu. Sebenarnya pola-pola tertentu itu udah ada lama ya. Contohnya kayak regresi linier. Oh, ini polanya akan membentuk suatu garis. Seperti itu. Lalu muncul Google. Ini muncul Google ya. Kemunculan Google ini sebenarnya ada hubungannya dengan internet ya, dengan internet dan ada hubungannya juga dengan data yang dihasilkan. Nah, nanti di slide-slide berikutnya akan ada diskusi tentang data itu sendiri. Ya. Jadi orang-orang statistik ataupun orang-orang machine learning itu mengklaim bahwa data dahulu itu tidak sama dengan data yang sekarang, gitu ya. Atau kamu yang dulu itu tidak sama dengan kamu yang sekarang. Sehingga mungkin sudah waktunya kita untuk berpisah. Jadi berpisah antara statistik dengan data science itu salah satunya adalah klaimnya tentang data. Datanya sekarang itu besar banget dan bervariasi dan lebih kompleks, katanya seperti itu. Oke. Oke, ini contohnya, ini contoh dari penggunaan data ya. Penggunaan data. Anda bisa lihat di sini ada fat kalori persentase ya, kalau nggak salah ya. Kemudian death per 1000. Gitu. Jadi makin banyak fatnya, katanya lebih berpeluang punya degenerative
heart disease. Gitu. Nah, gue kayaknya bisa kena nih ya. Karena dan juga ada data tentang umur nih. Udah ke arah sini gue nih kayaknya. Perutnya sudah mungkin maju nih. Oke. Jadi dengan data kita bisa bantu bahwa memperlihatkan bahwa oh ini loh kalau Anda punya ini maka ini. Jadi klaim misalnya terlalu banyak fat itu bisa meningkatkan resiko kematian itu bisa ditunjang dengan data ya. Oke. Nah, ini internet zaman jebot tahun 97. Kemudian ada juga history tentang PageRank ya. Ini PageRank ini gabungan dari dua kata kalau Anda lihat PageRank. Apa secara bahasa, secara harfiah apa artinya nih PageRank? Kira-kira Dava. Secara harfiah. Dava bisa dengar nggak? Itu masih mute apa kenapa? Nggak ada suaranya Dava? Atau dia? Oh, Iya, iya. PageRank artinya apa secara harfiah, Dava? ranking halaman. Apa? Ranking halaman. Ranking halaman, ya betul. Jadi PageRank itu adalah algoritma atau metode si Google untuk meranking halaman, ya. Meranking halaman. Halaman apa maksudnya? Halaman website. Jadi kalau misalnya kita coba cari ya di sini aren gitu ya. Kita lihat jejak digitalnya dia. Memalukan atau membanggakan. Jangan, Pak. Misal aja nih. Jadi ini dia si Google berhasil meranking halaman yang Instagramnya, Facebooknya, toleransi, semut-semut. Oh ada semut-semut ya. SD tuh. Oh SD-nya di semut-semut. Oke. Kemudian beberapa video, Medium, Twitter dan lain-lain. Nah, gimana cara si Google itu merankingnya? Ini tahun 98 adalah salah satu yang revolusioner termasuk ya. Termasuk revolusioner nih si Google ya. Jadi Google bikin algoritma namanya PageRank, meranking halaman website. Caranya adalah dengan metode sederhana yang saya yakin Anda sudah mempelajari. Coba kita tanya Rizky Gofari. Betul nggak, Rizky? Sudah mempelajari belum, Rizky? Mempelajari apa, Pak? Mempelajari metode basic dari PageRank. Pernah dengar nggak? Rantai Markov chain. Pernah dengar tapi nggak ngerti sih, Pak. Waduh. Kenapa kok bisa nggak ngerti, Rizky? Atau gue yakin cuma pura-pura nggak ngerti aja. Biasanya tuh orang yang bijak itu dia suka rendah hati sih memang. Lupa aja, Pak. Lupa aja. Yeah. Iya, Markov chain itu menggambarkan perpindahan state ya. Contoh yang paling biasa saya sebutkan itu misalnya orang yang pindah, misalnya pindah apa ya, subscriber misalnya ya, misalnya pindah nomor mungkin sekarang udah agak sulit ya.
pindah pelanggan misalnya dari Telkomsel ke XL ke Indosat gitu kan ya. Itu ada probabilitas pindah. Berapa persen probabilitas pindah dari pelanggan Telkomsel ke XL ya, Telkomsel ke Indosat gitu ya. Begitu juga XL ke Telkom, Telkomsel, XL ke Indosat ya. Nanti dengan kita bikin matriksnya, kita bisa cari apa ya? Kalau nggak salah yang disebut itu proporsi yang asintot gitu ya. Jadi secara asintot, secara long term, pelanggannya si Telkomsel berapa, pelanggannya XL berapa, Indosat berapa itu bisa kita cari. Nah, itu contoh Markov chain. Nah, ini sebenarnya Markov chain juga ya. Jadi yang apa namanya bulat-bulat ini itu bisa kita anggap sebagai halaman ya, halaman website nih, PageRank. Ya, itu bisa kita lihat ini misalnya ya si halaman ininya ya, LinkedIn, Gramo, Instagram gitu ya. Dan ada garis masuk dan garis keluar. Gitu ya. Garis masuk dan garis keluar itu maksudnya apa? Maksudnya adalah menggambarkan koneksi ya ataupun link ya. Kan ada biasanya kalau kita buka website itu ada link yang mengarah ke halaman lain ya. Kalau ada link keluar dari B ke C, berarti B itu dia ada link yang kalau kita klik akan terbuka halaman C, website C ya. Begitu juga C punya link ke B, ada link yang balik ke B, kalau kita klik dia akan membuka balik ke B. Nah, ini ada beberapa halaman gitu. Nanti dengan pengolahan Markov chain kita bisa tahu mana halaman yang punya link masuk paling banyak. Ya, ini bisa dilihat ini yang paling banyak mungkin adalah si B ini nih. Ya. Sebenarnya E juga banyak, makanya dia lumayan besar ya. E lumayan besar. Ya. Tapi selain mempertimbangkan link masuk, dia juga mempertimbangkan link keluar. Gitu. Jadi kalau link keluarnya tidak terlalu banyak, yang banyak masuk aja, ini kayak ini kan masuk nih, yang B, dia masuk ada beberapa, yang keluar cuma satu, itu dia ibaratnya kita bisa ibaratkan kayak tadi ya, pelanggan Telkomsel banyak yang masuk ke Telkomsel tapi sedikit yang keluar, seperti itu. Makanya dia bobotnya besar. Nah, ini mungkin bisa kita analogikan bahwa website itu makin penting kalau banyak yang merujuk ke sana. Gitu. Oh, kalau mau tahu tentang Aren nih, ini linknya nih, Instagramnya. Lu bisa lihat si Instagramnya itu ya, Aren ya. Belum gue klik loh Aren, link Instagram lu. Jangan lupa nanti follow gue ya. Ya, ini contoh PageRank ya. Ini sebenarnya model Markov chain kan dari tahun jebot ya. Tapi di tahun 90-an akhir itu berhasil menjadi suatu produk. Produk yang sangat diperlukan orang tuh. Jadi dulu gue waktu masih muda ya, lulus SMA masuk kuliah kan di ospek ya. Zaman lu mungkin udah nggak ada ospek kayaknya sih. Ospeknya itu salah satunya mencari sederhana sih. Kalau sekarang kok tugasnya sederhana banget ya. Mungkin kita diketawain ya. Tugasnya mencari daftar universitas yang punya program teknik industri di Amerika gitu. Nah, carinya gimana? Apakah carinya ke perpustakaan? Nggak mungkin ya. Tapi kata senior itu carinya tinggal ke Google aja. Nah, kita harus tahu ketik di Google dan keluar tuh nama-nama kampusnya. Gitu. Jadi zaman dulu juga, pokoknya zaman apa ya, belum ada yang punya HP smartphone,
yang nggak ada yang punya internet gitu-gitu ya. Ini tahun 90-an, berarti gue udah old juga ya, udah tua juga ya. Nah, ini adalah contoh sukses ya untuk penggunaan jualan data ya. Jadi dia sebenarnya si Google ini dia menjual data sebagai bentuk aplikasi dari data science ya, dan dia bisa mendapat duit yang sangat besar sampai sekarang besar banget ya. Kalau Anda lihat di sini ya, dulu, coba kita lihat. Oke. Zaman dulu tuh di sebelah kanannya itu ada iklannya. Nah, di sini mungkin saya blok iklannya ya. Jadi Google itu mendapatkan keuntungan atau pendapatan dari iklan di sini. Gitu. Kayaknya sekarang masih ada deh. Masih ada. Harusnya ya. Dan ini pendapatannya Google itu besar banget. Ini kita bisa lihat nanti besarnya seberapa banyak ya. Oke. Nah, lalu kenapa sih data science itu lumayan banyak orang excited ya? Karena dia ternyata bisa menghasilkan uang kayak Google tadi. Dan dia ternyata bisa banyak hal nih ya. Kayak sekarang kita punya pandemi corona gitu ya. Anda bisa buka kalau saya biasanya Anda bisa buka yang punya Indonesia, saya biasanya buka dari sini, Worldometer. Karina, lo nggak ada Karina. Kenapa nggak ada Karina? Karina, lo setuju semester depan masuk apa luring apa daring, Karina? Kalau saya, karena saya dari luar kota, saya milihnya daring sih, Pak. Oh, nggak kangen sama Kantek? Ya, lumayan, Pak. Kantek sama Kutek. Kan kita bisa jadi mahasiswa lagi ya. Mahasiswa itu keren dan belagu. Tapi dia suka demo kan mahasiswa ya. Suka demo misalnya presiden dilawan, DPR dilawan gitu ya. Gubernur dilawan, tapi dia nggak berani mendemo dosennya. Sampai sekarang tuh saya sangat jarang sekali ngelihat mahasiswa yang mendemo dosennya. Paling cuma cerita ke sekdep, Pak ini saya gini Pak, tolongin dong Pak gitu. Nah ini salah satu kita lihat ya, data di plot time series aja kita bisa lihat Indonesia ini kemarin itu lumayan tinggi ya, Januari sampai Februari itu lumayan turun. Makanya dibilang mungkin salah satu puncak nih di bulan Januari turun. Nah, mulai ketika turun ini ada diskusi ataupun ada ide untuk membuka lagi kuliah secara luring ya, secara tatap muka. Tapi sayangnya ini udah 2 minggu ini kembali naik lagi nih kelihatan nih, gitu, kembali naik lagi. Jadi kita lihat lagi nanti makin panjang apakah kita mengikuti perintah si Karina dengan online gitu ya, atau kita mengikuti perintah dari Menteri Dikbud yang menyuruh tatap muka ya. Nanti base-nya paling dari data ini. Oke, Anda bisa lihat di situ ya.
Begitu juga kita bisa dengan memilah-milah data, kita bisa lihat apakah Depok misalnya itu resiko tinggi atau enggak. Ya, kayak semua sekarang memang nggak ngaruh ya. Yang sebenarnya yang lagi gawat, mungkin Anda udah dengar yang lagi gawat nih di sini. India lagi parah banget, India. Kalau Anda lihat datanya India ya. Tuh. Serot aja, naik tinggi banget. Nah, itu dia. Mengerikan sekali loh India loh. Jadi dia naik turun, dia merasa nih udah punya immunity nih. Kita sedang naik ya, di mana-mana sedang naik, dia malah sedang turun. Si India tiba-tiba ya 2-3 minggu ini naiknya tinggi banget gitu. Dan lagi kesulitan India. Begitu juga Brazil yang kalau Brazil sudah lama ya, Anda bisa lihat Brazil. Nah ini dia tinggi banget nih. Di Februari naik ya, sama seperti seluruh dunia, dan naik lagi. Gitu. Jadi saya sebenarnya agak heran sih, kenapa Indonesia itu lumayan rendah ya. Ini kan kalau Anda lihat USA, India, Brazil itu kan penduduknya itu lumayan banyak ya. USA 350 juta, India mungkin 1 miliar ya. Ya 1 miliar. Brazil juga kalau nggak salah mirip kayak Indonesia nih. Cina nggak ada di sini, heran juga saya, Cina nggak ada. Dan Indonesia itu adanya di bawah nih, agak jauh gitu ya. Cuma 1,6. Sementara yang si Amerika itu 32 juta, India 16 juta, Brazil 14 juta. Sebenarnya Indonesia ini agak ajaib nih, antara datanya nggak ada atau Indonesia agak kebal. Gitu. Oke. Datanya sih kayaknya Pak. Datanya nggak ada ya? Cacat kayak datanya. Datanya nggak di itu ya. 1,6. Tempat saya kuliah aja di sini ya. Mana ya? Ada ya kalau nggak salah. France lumayan gede ya. Nih, Belanda aja mirip sama kita nih. Padahal dia penduduknya cuma sekitar 20 atau 30 juta gitu. Belanda. Belgia juga cuma udah segini gitu. Padahal penduduknya jauh banget lebih kecil. Oke. Jadi dengan data science itu cara ngemasnya lah, saya bisa bilang juga cara mengemas ya, mengemas data, diolah-olah dan dijual gitu. Nah, data science juga bisa membantu orang-orang yang punya ambisi ya untuk memenangkan pertarungan. Ya. Ini election 2012, Obama gitu menggunakan media sosial ya. 2016 si Trump juga. Di Indonesia juga sama loh. Di Indonesia Pak SBY itu lumayan gencar ya di media sosial, dengan kalau orang dulu tuh bilangnya pencitraan ya. Pencitraan. Sama Pak Jokowi juga dipoles lah di media sosial seperti itu. Oke. Lalu yang sangat menarik sekarang adalah mungkin Anda sudah dengar tentang mobil berjalan sendiri ya, mobil bukan berjalan sendiri, self-driving car ya. Mobil bisa mengemudikan mobil tersebut sendiri ya. Itu teknologi di belakangnya sebenarnya adalah teknologi image recognition. Gimana dia bisa mengenali gambar. Oh, gambar ini gambar jalan nih, garis jalan, ini warna jalan, oh ini pohon, oh ini belokan.
oh ini lampu merah, dia bisa mengenali gitu ya. Si mobil tersebut ya teknologinya. Mungkin Anda juga sudah dengar bahwa di Jakarta terutama sudah mulai diterapkan tilang berbasis elektronik ya. Tilang atau apa namanya gitu ya. Jadi kalau Anda misalnya nggak pakai seat belt itu difoto dengan kecepatan difoto ya. Dan kalau Anda langsung bisa diidentifikasi oleh si komputer gitu, Anda pakai seat belt atau enggak. Gitu. Enggak dicek satu-satu sama orang ya. Kalau dicek satu-satu kan ada berapa puluhan ribu mobil yang lewat nih setiap hari, nggak dicek satu-satu tapi dicek oleh komputer. Oh ini nggak pakai seat belt, dan langsung juga dibaca oleh komputer adalah plate numbernya, nomor plat kendaraannya seperti itu. Nah salah satu breakthrough-nya adalah itu dengan menggunakan namanya deep learning ya, metode deep learning. Deep learning ini adalah metode pembelajaran deep. Deep itu dalam ya, yang lebih dalam atau lebih tebal gitu ya. Jadi metode ini mulai berkembang ini di tahun akhir-akhir 2010 ya. Dan 2012 itu berhasil breakthrough bisa mengenali 1 juta gambar gitu ya. Jadi ini teknologinya berasal dari deep learning. Tapi sebenarnya deep learning ini sendiri adalah teknologi lama nih yang kita sebut dengan neural network. Neural network ya. Jaringan saraf tiruan. Itu dari tahun 80-an, tahun 90-an itu udah ada. Jaringan saraf tiruan. Jadi computer science, orang-orang computer science berusaha meniru gimana jalannya otak manusia. Gitu. Walaupun sampai sekarang sih nggak bisa, tapi dia coba niru aja. Nah, salah satunya adalah dia meniru bagaimana mengenali ini gambar apa. Gitu. Nah, kita lihat perkembangannya ya. Perkembangannya ini untuk deep learning, menggunakan deep learning. Jadi ini adalah error ya, dan ini adalah tahun. Gitu. Kalau kita lihat di tahun 2010, errornya masih sekitar 28%. Jadi kalau si komputer dikasih 1000 gambar, dia salah memprediksikan sekitar 280-an gambar. Gitu ya. Tapi di tahun 2012 ini ada breakthrough nih, turunnya lumayan steep ya, dalam gitu ya, 28%, mungkin ini 26, ini turun jadi sekitar 14%. Tahun 2015 malah errornya itu di bawah 5%. Jadi kalau kita kasih 1000 gambar, dibaca oleh komputer, itu dia salah cuma sekitar di bawah 50 gambar. Ya, tahun 2015. Nah, tahun sekarang 2021 itu lebih presisi lagi. Makanya diciptakan yang namanya ya tadi self-driving car, dan juga menjadi beban bagi kita yang suka melanggar peraturan ya, suka nerobos lampu merah, suka nggak pakai seatbelt, jadi kita bisa kena tilang ya, kayak gitu. Deep learning, okay. Neural network. Neural network itu apa sih sebenarnya? Neural network itu kayak jaringan. Ini Anda bisa lihat si gambar di bawah ini adalah gambar jaringan, gitu. Ini ada yang bagian kiri ini ada input. Ya, mungkin harus lebih besar, coba kita zoom dikit. Nah, ya. Nah, ini bagian input. Misalnya tadi, nih gua kasih gambar. Ya, gambarnya misalnya gambar kucing gitu ya. Kemudian dia bikin beberapa node digabung-gabungkan, makanya disebut network, neural network ya. Network itu digabung-gabungkan.
sama di ujungnya akan dia punya keputusan, oh ini apakah ini kucing, apakah ini anjing, gajah, kambing, dan lain-lain. Di ujungnya kayak gitu ya. Itu neural network tadi saya sebutkan sudah ada dari tahun 80-an udah ada. Cuma dia itu tipis. Mungkin ini kalau kita sebut satu garis ini ada layer ya. Layer ini. Dulu itu mungkin 1 layer atau 2 layer. Nah, sekarang itu layernya bisa 5, bisa 10. Nah, itu yang disebut deep, dalam ya, atau tebal. Deep learning. Dan itu sangat membantu dalam mengimprove akurasi dari image recognition tadi ya, yang ini ya. Nah, ini pakai deep learning turun langsung lumayan. Oke. Nah, ini juga kita bisa lihat kalau kita bermain data science itu peluangnya besar ya. Si Google sendiri dia punya 50 billion revenue, pendapatan dalam setahun nih, dalam marketingnya. Kira-kira rupiahnya berapa ini? Rizka di kantor ya? Iya, Pak. Kira-kira 50 billion ini berapa rupiah? Itu dolar ya? Halo. Ya, berapa kira-kira Rizka? Billion itu 9 tambah 4, 13 nggak sih, Pak? Dolar, ini nolnya. Berapa kira-kira? 9 tambah 4, 13 nolnya. 9, Berarti 13 itu, 6 itu juta. 9 triliun. itu Berarti miliar. 50 triliun. 50 triliun. Harusnya sih, Pak. Tapi nggak 14.000 ya dolar tuh. Ya, 14. Oh, ini ada nih. Kan males banget. Dosenmu ini paling males sedunia. Ini juta ya. Miliar. Oh, ada lagi nol ini, sorry. Ini Iya. juta, miliar, triliun. Triliun. 727 triliun. 700 triliun. Kalau APBN lu tahu nggak berapa APBN bisa? APBN Indonesia? Kurang tahu sih, Pak, kalau APBN. Wah, kamu jangan dong. Apakah nyampe nggak ya 700 triliun? Harusnya nyampe ya. Oh, ini dia nih. 2.750 triliun. Jadi mungkin sekitar 1/4 ya. Atau 1/3 gitu ya. Jadi pendapatan Google itu sama dengan 1/3 pendapatan negara Indonesia gitu ya, yang punya ratusan juta warga. Jadi pendapatannya Anda bisa bayangin pendapatan Google itu bisa mensejahterakan 1/3 warga Indonesia. Saking besarnya Google. Ya tadi karena yang algoritma PageRank tadi ya, algoritma PageRank tadi. Memang ini banyak sekali request untuk Google ya. Kita cari tadi Amalia Nanrenjana, kita mau cari barusan tuh termasuk salah satu search request. Nah, ini macam-macam search request-nya. Dan itu di-handle oleh Google adalah dengan server yang banyak sekali. Gitu. Jadi, solusinya supaya siap NG sama emas, supaya nggak down apa, Pak? Ya, tinggal beli server lagi. Kayak Google nih. Saya bisa lihat servernya. Ini kemudian juga ini ada beberapa titik, gitu ya, ada beberapa titik. Dan satu lokasi itu ini satu kontainer gitu ya. Lihat satu kontainer ada berapa ratus
kontainer gitu. Jadi memang Google itu besar sekali. Oke. Jadi data membantu clearer ya, ini ya sama sih statistik sebenarnya. Nah, lalu pada suatu hari tiba-tiba data yang bisa dikumpulkan itu sangat besar sekali, gitu ya. Jadi mulai adanya internet. Nah, ini di sini contohnya adalah every click, every ad impression, billing event, fast forward, pause ini di YouTube gitu ya, ada server request, transaksi, network message, fault, ini semua data semua nih. Gitu ya. Misalnya kita buka-buka Tokopedia ataupun Bukalapak, ngeklik suatu barang ini nih. Nah, itu akan membantu si Tokopedia atau Bukalapak untuk menjadi rekomendasi ke orang lain. Oh, ini yang suka dilihat orang ini, barang ini misalnya, seperti itu. Jadi datanya itu bakal banyak banget ya. Oke, dan juga sekarang adalah zamannya user generated data nih, termasuk website ya. Zaman dulu ada blog, kalau sekarang ada Facebook, ada Instagram, ada video juga ya, ada YouTube gitu. Coba kita tanya Julius. Ya, saya Pak. Julius, lu udah berapa video lu upload di TikTok, Julius? Oh, saya nggak pakai TikTok, Pak. Oh, nggak pakai TikTok? Iya. Bisa aja lu nggak pakai TikTok. Sekarang lebih banyak YouTube atau TikTok? Ya masih YouTube kayaknya ya. Masih YouTube, Pak. Jadi kalau misalnya mau jadi content creator yang lumayan membuat kantong penuh itu ya, kita jadi di YouTube ya. Cuma ngasih lihat makan aja itu bisa dapat duit ratusan juta ya. Heran gua. Gua makan di sini, habis itu cari lagi pindah ke Depok, pindah ke Tangerang, makan makanan gitu. Terus tinggal kita buat cara makannya itu enak gitu kan. Harus punya tampilan yang menggugah selera gitu ya. Kalau zaman dulu itu cuma ada bisa di TV ya oleh artis-artis atau siapa gitu ya. Sekarang itu semua orang bisa ya. Oke, ini asalnya dari sini, ini datanya makin besar sekali. Lalu juga ada Internet of Things. Internet of Things ini mungkin Anda sebagian sudah paham apa maksudnya. Mungkin saya kasih penjelasan sedikit aja. Internet of Things itu kita mengkoneksikan things, barang-barang itu kita koneksikan ke internet. Semua barang-barang. Ya. Contohnya, saya suka ngelihat ini iklan di YouTube gitu ya. Koneksikan kulkas Anda ke internet. Atau dia bilang, atau sekarang ada smart home atau smart kulkas, smart refrigerator. Jadi kalau misalnya Anda di kantor, Anda bisa lihat, oh ternyata ini susunya mau habis nih. Susunya mau habis, ya udah nanti pulang kantor kita mampir dulu beli susu, misalnya kayak gitu ya. Kan nggak penting banget sebenarnya. Refrigerator dikonekin ke internet ya, tapi itu kan jualan mereka ya. Jualan mereka. Yang lainnya di sini ya, kalau sekarang yang populer adalah misalnya Gojek sama Grab ya. Dia si pengendara itu terkoneksi ke internet gitu ya. Dan dia lumayan menggerus pasar Bluebird ya. Dulu kan Bluebird kan kita kalau pesen Bluebird itu kalau lagi jam-jam sibuk mau naik Bluebird ya, kita berdiri di pinggir jalan itu suka nggak dapet gitu ya. Lewat 1, 2, 3 itu sudah ada penumpangnya gitu. 1, 2, 3 udah penumpangnya. Nah,
Gojek sama Grab ini bisa ngasih lihat, oh ini ada yang kosong di mana, gitu ya, bisa kayak gitu. Akhirnya juga si Bluebird juga bergerak ke arah sana juga. Selain Gojek, Grab, ya banyak lagi juga, misalnya alat tambang, ataupun sekarang juga udah lama sih ya, kayak pesawat, kemudian juga kapal tanker, itu semua terkoneksi internet. Lalu ada juga data dari health and scientific computing, gitu ya. Contohnya adalah data-data tentang kanker. Diolah, oh ini penyebab kankernya adalah dari gen yang ini misalnya ya. Dia coba lihat gennya, oh kalau ada gen ini nih biasanya kanker nih, kayak gitu. Walaupun nggak definitif. Jadi karena adanya big data, muncullah ada namanya data science, gitu ya, salah satunya. Salah satu klaimnya adalah data sekarang itu bukan data yang dulu. Kamu yang sekarang adalah bukan kamu yang dulu, sehingga berpisah antara statistik menjadi data science. Gitu. Atau sebenarnya kalau menurut saya supaya gajinya naik aja sih. Kan keren ya, data scientist dibanding dengan ahli statistik. Itu lebih mentereng data scientist sekarang. BTW saya juga pernah ditawarin loh di LinkedIn. Mau nggak jadi data scientist, lead data scientist di FMCG? Ada tawaran di apa namanya? Di LinkedIn. Gue terima apa nggak ya, Aren? Menurut tuh gimana, Aren? Baik lagi aja ke Pak Komar. Kan kalau manusia kan butuh harta dan tahta ya. Coba kita tanya Andika. Andika Wasista, lu manusia bukan Andika? Iya, Pak. Lu nanti setelah lulus kuliah ini butuh harta dan tahta apa enggak? Butuh banget, Pak. Butuh banget kan, lu setuju sama gue ya. Jadi lebih prospektif mana kira-kira, jadi dosen atau jadi data scientist di FMCG, lead data scientist loh. Tergantung passion sih, Pak. Kalau misalnya ngajar sih, aduh. Enggak tergantung harta dan tahta tadi. Kayak kalau ini sih, Pak. Kayak kalau udah passion ntar hartanya bakal muncul dari mana-mana, Pak. Kalau udah passion harta itu kalau udah masuk surga, hartanya dari mana? Hartanya banyak ya, kalau masuk surga kan nanti berlimpah sekali gitu ya. Tapi kan kita belum tentu masuk surga, Andika. Gimana kalau kita bersenang-senang di dunia dan kita terbakar di neraka? Lu lebih pilih mana kira-kira? Bersenang-senang di dunia. Gitu? Pilih mana kira-kira? Bersenang-senang di dunia, terbakar di neraka, atau bersenang-senang di dunia dan bersenang-senang di akhirat? Yang mana kira-kira? Yang itu, Pak, yang terakhir, Pak. Yang terakhir ya, sama-sama senang ya. Berarti harusnya pilih jadi data science tadi ya. Senang-senang di dunia juga, pendapatannya lebih cukup lah, gitu ya. Nanti gue apply lah, nanti coba gue bilang ke Bu Lia kira-kira. Jadi dari Andika saya disarankan untuk itu, Bu. Coba cari jalan yang lebih lapang gitu, Bu. Oke, satu slide ya. Ada juga data namanya graph, data dalam bentuk graph ya. Data bentuk graph misalnya social network. Social network itu dia menghubungkan mana ke mana gitu ya. Kalau contohnya Facebook, Instagram itu kan ada hubungan mana ke mana. Twitter juga. Contohnya Twitter itu dari data Twitter aja kita bisa men-trace
siapa kelompok A, siapa kelompok B, siapa kelompok C. Caranya gimana? Caranya lihat yang suka nge-retweet misalnya. Jadi yang retweet itu kan sebenarnya koneksi-koneksi ya. Misalnya kalau dia pendukung politician A, nah itu nanti dia biasanya yang bagus-bagus gitu ya. Dan dia suka retweet gitu. Kalau misalnya lawannya ini kan kejadian banget ya di Pilpres kemarin ya, di 2020 dan juga 2015 ya. Nah, kita bisa tahu nih si Aren ini kalau suka main Twitter ini dia pendukung A, pendukung B gitu. Itu social network juga, data graph ya. Ada juga communication network, computer network, road networks ya. Ini yang kita pakai sehari-hari di Google Maps itu juga road networks. Citation, collaboration, gitu ya, kita bisa tahu siapa yang, apakah misalnya dulu teman saya pernah bilang gini di tahun 2015 ya, 2015 atau sebelum Pilpres lah. Jadi partai PDIP dan partai Gerindra itu kan sedang bertarung ya di Pilpres. Tapi kalau ada data Twitter, itu mereka paling sering bekerja sama. Gitu. Akhirnya kelihatan sekarang di tahun 2020 mereka bekerja sama. Jadi yang sangat disayangkan tuh orang awamnya gitu ya, orang awam yang sepertinya diadu domba oleh politik. Ya. Padahal kalau mereka analisa-analisa sebenarnya mereka teman, semua politisi itu teman gitu. Semua politisi itu teman biasanya. Jadi tuh yang aneh adalah orang-orang yang kayaknya gontok-gontokan di bawah gitu. Kok di bawah mereka teman makan bareng, ketawa-ketawa gitu ya. Sementara yang bawahnya pada gontok-gontokan. Oke, saya pause dulu di sini ya. Saya pause dulu. Nanti setelah ini kita akan tambahkan sedikit tentang pengertian data science ya ini. Kemudian kita akan buka memperlihatkan tentang Python notebook-nya nih. Di sini kan kita sudah masukkan notebook Python gitu ya. Tapi kita break dulu 5 menit as usual. Karena kayaknya si Aren capek gitu ya, diledekin Pak Komar terus. Dosen paling jahil. Baik, kita lanjutkan ya. Oke. Oke, data science. Data science itu apa sih? Nah, data science itu mungkin pertama bisa kita gambarkan dari gambar ini ya, dari gambar ini. Jadi dia merupakan gabungan dari 3 bidang utama. Kalau kita lihat di sini bagian yang lingkaran hijau ini adalah matematik dan statistik. Nah, di TI ini lumayan kenceng ya. Sekarang itu ada teori probabilitas, ada statistik dasar, ada statistik industri, ada statistik multivariat, yaitu lumayan cover lah. Begitu juga ternyata butuh hacking skill. Hacking skill ini maksudnya apa nih? Ini lebih ke programming ya, lebih ke coding. Jadi yang biasanya jadi data scientist itu orang-orang juga dari Fakultas Ilmu Komputer. Karena salah satunya dia juga selain math and statistik, dia juga bisa coding yang lumayan dalam gitu ya. Di TI sayangnya mungkin cuma ada 1 atau 2 ya, atau kuliah yang ini, tapi menurut saya itu udah cukup sebenarnya. Nah, bedanya adalah di TI itu punya substantive expertise ya. Jadi kalau misalnya data science tentang sales,
itu anak TI pasti cocok banget. Atau tentang supply chain, cocok banget. Atau tentang warehouse, cocok banget. Ya. Karena punya substantive expertise. Kayak misalnya gini, ada data nih, data sales. Data sales itu kalau orang TI itu bisa bicara dari sisi mungkin ada tren juga ya. Semua orang juga bisa bicara tren atau seasonality, orang juga bisa bicara tentang seasonality. Tapi nggak semua orang ngerti tentang misalnya bullwhip effect gitu ya. Kenapa kok datanya naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun kayak gini. Nah, itu ada efek bullwhip effect gitu. Nah, mungkin ini di departemen lain atau bidang lain nggak ngerti, tapi di bidang TI ngerti. Karena ada substantive expertise. Tapi menurut saya orang TI itu adalah salah satu lulusan yang bisa mengejar atau bisa mempunyai profesi data scientist, gitu ya. Tapi tolong jangan semua jadi data scientist. Kalau semua jadi data scientist nanti gaji kita turun. Dan project saya nanti saya nggak kebagian projectnya, gitu ya. Nah, ada namanya website namanya Kaggle. Anda bisa lihat Kaggle ya. Kita bisa buka kaggle.com. Ini adalah website di mana kita bisa belajar tentang data science ya. Karena di sini ada kompetisi data science. Jadi kita diminta untuk membuat model ya, menganalisa data, dan itu ada hadiah rupiah betulan, ada hadiah dolar betulan. Ya, ini bisa lihat ya. Ada Shopee juga tuh, Shopee Price Match Guarantee 30.000. Lumayan ini, kalau dapat bisa 500 juta, bisa beli sepatu ya. Bisa beli sepatu. Indoor location and navigation. Identify the position of smartphone in shopping mall. Tapi untuk kita yang baru belajar itu jangan lihat angkanya ya. Karena biasanya angka ini kita nggak akan menang. Sulit sekali menang di kompetisi ini gitu ya. Karena orangnya pada lebih punya pengalaman dan skill yang lebih banyak dibanding kita. Tapi gunakan ini untuk belajar ya. Karena selain di sini juga ada datanya, data reward beneran gitu ya. Data setnya itu beneran disediakan oleh perusahaan. Ada juga dataset perusahaan oleh organisasi, ini dataset beneran itu. Ketika kita kadang susah cari data untuk penelitian, skripsi atau apa gitu ya, itu datasetnya ini lengkap di sini. Jadi untuk belajar data science ini sangat cocok karena datanya ada. Selain itu juga, ada juga tutorial. Ini kalau mau bikin regresi kayak gini, mau bikin neural network nih, datanya ada contoh-contohnya yang sudah dicontohkan gitu ya. Sehingga kita bisa coba buka-buka, baca-baca, pelajari, dan bisa tiru. Kalau kita punya case study yang sama nanti di perusahaan, itu kita bisa cek di sini, oh ini kayaknya mau mengecek hubungan antara A dan B nih. Gimana caranya nih? Oh ada bisa pakai regression, atau pakai spot vector regression atau apa, kita bisa cek kodenya gimana, kodenya juga ada di sini. Saya sendiri dulu waktu masih muda ya, masih bugar gitu, itu saya pernah ikutan si Kaggle ini, gitu ya, memberanikan diri, saya ikutan, tapi sayangnya saya nggak menang ya. Jadi ketika saya muda aja saya nggak menang, apalagi saya ketika sudah berumur seperti ini nih. Saya pernah ikutan, coba kita lihat ya. Competition ya. Competition. Nah, ini dia. Tahun berapa nih? 7 tahun yang lalu ketika saya masih bugar, masih
semangat masih kuat gitu ya, masih coding masih kencang. 7 tahun lalu saya ikutan dan saya cuma di peringkat 71% gitu. Dan nggak menang. Ini ada hadiahnya sebenarnya. Dan itu lumayan susah. Ya. Tapi nggak apa-apa, saya lumayan belajar banyak, dan saya cukup gitu ya. Jadi biasanya kan guru kencing berdiri, murid kencing berapa ya? Zafran, gimana? Coba tolong dilanjutkan, Zafran, guru. Lupa saya Pak itu. Lu pakai lupa sih. Nggak ada apa di Medan? Kayak gitu, Zafran. Enggak Pak. Nggak ada yang peribahasa nggak bagus gitu ya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Gitu. Jadi kalau misal gurunya cuma bisa menyelesaikan ini doang, dan dia stuck di situ, nanti saya harap Zafran pasti lebih jago lagi dah dibanding saya ya. Zafran kan masih muda, masih bugar, masih kuat gitu ya. Beda dengan saya yang udah makin menggendut, kemudian juga buntutnya udah panjang gitu ya. Ya Zafran ya. Oke. Jadi Anda bisa lihat Kaggle untuk belajar, untuk cari data set gitu ya, untuk coba cari duit. Oke. Beda nggak sih data science dengan database ya? Database itu biasanya sebenarnya sih menurut saya ketika melakukan data science itu kita perlu database-nya nih. Gitu ya. Kita perlu melakukan database. Cuma ada perbedaan-perbedaan dikit lah sebenarnya. Perbedaan yang sebenarnya bukan perbedaan. Gitu. Cuma dibeda-bedakan supaya nggak disamakan gajinya. Data scientist itu nggak mau disamakan gajinya dengan database engineer. Gitu aja sih sebenarnya. Oke. Kemudian juga dengan scientific computing ya. Kalau misalnya kita punya physics based model gitu ya. Kita pakai ANOVA segala macam, kita pakai simplex gitu ya. Kalau si data science pakai data. Oke. Dan biasanya data science itu require higher education ya, S1, S2, S3. Gitu. Mungkin ketika saya ditawari lead data scientist itu karena saya punya gelar S3. Oke. Gimana sih cara melakukan data science? Ini adalah tahapnya ya. Identify problem, instrument data source, collect data. Jadi ngumpulin data. Lalu ada prepare data. Data itu kadang data nggak lengkap, kadang salah, gitu ya. Kadang ketika kita minta form, ada bagian yang nggak diisi sama orang. Ya. Misalnya berapa jumlah pacar Anda, gitu kan. Biasanya mungkin nggak akan diisi yang gitu-gitu, jadi nggak incomplete. Atau kadang ada yang salah, ditanya umur misalnya, ditanya berapa umur Anda, harusnya diisi dengan angka tapi diisi dengan huruf, dengan alfabet misalnya seperti itu. Nah kita perlu integrate, transform, clean, filter, aggregate ya. Kita akan pelajari di kelas ini ya. Kemudian juga kita akan bikin model. Contohnya apa sih model? Maksudnya model kan representasi ya, atau bisa kita bilang tools juga. Contoh model adalah ada yang lewat pesawat sebentar. Agak berisik di telinga saya. Contoh model adalah model regresi linear. Kita bikin model regresi linear yang bagus. Kita lihat seberapa bagus modelnya ini, kita lihat R-square-nya nih. Begitu juga ada model-model yang lain ya, model neural network, model decision tree ya. Nanti kita akan lihat.
Kita evaluasi tadi contohnya dengan R-square, lalu kita jualan ya, communicate result. Nah, ini yang visualisasi biasanya dan bikin PowerPoint. Ketika saya ngelihat PowerPoint Anda ya di tugas itu PowerPoint-nya udah lumayan cantik gitu. Dan itu menurut saya sudah kecium sebagai anak TI gitu ya. Jadi udah ada dicap nih, Anda ini beneran anak TI ini. Karena PowerPoint-nya udah ciamik ya. Oke, ini tahap-tahap dari data science. Jadi kita akan lakukan ya di kelas ini. Lalu kita juga punya di emas ini ada namanya si notebook ya. Aren udah download belum Aren? Udah Ya? Pak. Coba tolong di-unzip, udah di-unzip belum? Udah juga. Udah. Tapi belum dibuka. Belum dibuka, oke. Jadi, sebentar ya. Misalnya itu apa notebook ISLR. ISLR Python ya. Master. Oke. Saya sambil buka ini juga ya, Anaconda. Oke. Oke. Saya tambahkan dulu share screen-nya. Ini banyak yang nggak masuk. Apa ada yang sakit apa kenapa ini? Sakit atau tiduran? Dulu saya ke kuliah bulan puasa gini suka ketiduran. Karena kebanyakan ngobrol kayaknya. Malam ngobrol habis buka ataupun habis sholat taraweh. Sahur ngobrol, kuliah, ketiduran. Nggak bener banget ya. Oke. Ya. Jadi ketika Anda unzip ya, misalnya ini saya ESRR Python Master ya. Nah, ini tampilannya mungkin akan seperti ini nih, ya. Tampilannya seperti ini. Ada license.md, ada notebooks ya. Ada chapter 3 ip.ipynb ya, terus sampai chapter 10 ada data. Ada data, contoh data, ada ESL cover, Python module version dan lain-lain gitu. Jadi yang notebook ISLR ini adalah sebenarnya kode-kode dari buku ini. ISLR, Introduction to Statistical Learning. Ya, ini bukunya orang SKI nih. Mudah-mudahan nggak ada paslab SKI di sini ya. Nanti gua diaduin lagi. Nah, ini bukunya dari sini, Anda bisa googling ya.
Dan di sini adalah ada namanya chapter 3 IPYNB. IPY itu IPython, I-nya interaktif Python, NB itu notebook. Gitu. Notebook itu apa ya, Mirza? Iya, Pak. Notebook tuh secara harfiah apa isinya, artinya notebook? Wadah tentang catatan gitu paling, Pak. Wadah tentang cerita diri ya. Kan ada tuh dulu waktu kecil biasanya punya buku harian, diary. Kemudian diary-nya nggak boleh dibaca orang, ada gemboknya gitu. Lu punya diary nggak, Mirza? Kayaknya pernah punya, cuma nggak tahu kemana. Pernah diisi tapi? Hilang kayaknya. Jarang juga. Jarang juga, oke. Oke, nah cara bukanya adalah kita lihat di ini ya, di Anaconda. Anda bisa buka Anaconda. Anaconda kan saya kan udah install semua. Ada Jupyter nih. Jupyter terus ada bawahnya notebook. Pas banget ya, ada notebooknya. Jadi Anda buka, launch ya. Nanti akan keluar beberapa mungkin command prompt gitu ya, sama website ini. Nah, Jupyter gitu. Kelihatan nggak, Andrew? Kelihatan ya? Kelihatan, Mbak. Kelihatan ya. Kemudian ini ada mungkin beda-beda ya tergantung komputer Anda. Ini isinya komputer saya. Dan coba Anda identifikasi yang tadi yang IPYNB itu ada di mana. Saya ada di download ya. Jadi saya bisa buka di download atau saya buka juga di Google Drive saya. Google Drive saya tentang data. Banyak banget. Oi. Mana ya? Oh, ini dia. Nah, ISLR Python Master ya. Ini notebook. Ini PNB-nya bisa kita buka nih. Ya, mungkin saya klik kanan buka new tab aja lah. Nah, tampilannya akan seperti ini. Gitu. Jadi Python notebook itu kita gunakan kenapa? Kenapa kira-kira? Fahri, ada nggak Fahri? Kenapa kita pakai IPYNB, Python Notebook? Fahri masih ada? Ada, Pak. Kenapa kira-kira kita pakai IPYNB? Bisa nebak nggak lo? Biar bisa dibaca kali, Pak. Ya, betul. Tapi ada jawaban yang lebih tepat, yaitu karena dosen Anda itu dosen paling malas. Ya, dosen paling malas, paling nggak mau usaha gitu ya. Jadi Python Notebook ini dia bisa memasukkan kode-kode Python. Kita bisa ngeran kode Python dan juga bisa menambahkan catatan-catatan. Ya, ini misalnya ya. Ini ada chapter 3, kemudian ada link-link. Nah, ini yang kotak ini adalah kode Python. Ya, import panda spd ya. Atau misalnya saya coba ya. Saya tulis di sini A sama dengan 3, B sama dengan 5. Saya tulis C sama dengan A tambah B. Lalu print C. Nah, ini kode Python nih. Dan kode Python ini bisa kita run. Gitu ya. Nah, ini dia hasilnya, 8. Betul ya? 3 tambah 5, 8. Hasilnya betul 8. Jadi si
ePython Notebook itu bisa menyediakan, entah Anda mau masukin kode di sini, atau kalau yang ini keterangan nih. Ini kalau Anda pilih di atasnya ini ada mau kode atau keterangan. Ya, atau heading. Heading itu ya si yang tadi nih, yang di judul-judul lah. Heading. Kayak gitu. Sehingga nanti ketika dosen Anda yang malasnya mengajar, dia cuma tinggal ngasih tahu ini gini-gini ya, kodenya gini-gini, nih kita run ya. Gitu. Nah, ini hasil run-nya di bawah. Gitu. Ini kalau ada angkanya gini, berarti ini urutan pertama di run ya, 1. Ini urutan kedua di run. Ini ketiga tuh di run. Ini ada output, input ada output dan seterusnya. Kalau Anda mau nambahin yang baru, Anda tinggal bisa di sini insert aja nih. Insert cell above atau below. Below misalnya. Nah, ini kita tambahkan. Oh, ini tapi sebagai keterangan misalnya. Sebagai markdown. Nah, jadi ini dia bukan kode Python. Gitu. Nanti Anda tinggal save aja. Ini bisa di-save di sini. Itu bisa dipahami tentang IPYNB, ePython Interactive Python Notebook ya. Nah, nanti di sini kita akan belajar contohnya yang chapter 3 ini ya. Di ESLR itu belajar tentang simple linear regression. Nah, ini. Kodenya gimana? Ini ada kodenya buat bikinnya. Ya. Kemudian kalau ada regularization, gimana caranya? Nah, ada contohnya. Multiple linear regression, misalnya faktor bebasnya ada beberapa. Ada 1, 2, 3 misalnya. Gimana R-square-nya? Nih, R-square-nya nih kelihatan gitu. Oke, jadi Anda bisa buka-buka ya yang kita sediakan di sini. Gimana ya? Ya, yang kita sediakan di sini ya. Notebook ESLR, ESLR Python Master 3, sama Notebook Python Data Science Handbook ya. Nanti Anda buka-buka, Anda coba run-run gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada kesulitan. Jadi Anda coba dulu. Nanti minggu depan kita akan coba pelajari lebih dalam. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Yang dipelajari sampai chapter berapa? Oh, ya, karena ini kan kelas data analytics and visualization ya. Jadi sebenarnya mungkin kita nggak pelajari banyak dari data science gitu. The whole kuliahnya nanti akan dipelajari di data mining gitu ya. Kelas data mining atau di kelas data science yang lebih komprehensif, yang lebih lengkap gitu ya. Karena kan kita juga cuma 2 SKS ya. Kalau nanti data mining sama data science itu 3 SKS. Gitu. Sebelum UTS malah kita bahasnya database ya, database dan juga website. Oke, terima kasih sudah menemani saya di puasa pagi hari ini. Saya sampai saat ini belum batal ya, dari tadi sahur sampai sekarang saya belum batal. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti bisa buka puasa. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.